Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Rory dari Biro Eksternal Untak. Ingin mewawancarai Bapak nih mengenai fakultas di mana Bapak mengajar. Boleh perkenalan sedikit, Pak? Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Imam Nasaruddin Latif, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Ya, saya pertama kali ngajar di Untak ini tahun 2002. Ya, memang perkembangannya sekarang ini sudah semakin maju lah dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada beberapa kebijakan, yaitu semacam kurikulum, perubahan kurikulum, bukan perubahan tetapi peninjauan kurikulum, itu ada beberapa, diantaranya Pak tahun 2000 sekitar 2003, kemudian tahun 2008, kemudian tahun 2013, dan yang sekarang ini yang kurikulum MBKM. Nah, ini yang jelas banyak tantangan-tantangan yang dilalui, baik mahasiswa maupun dosen. Bahkan sekarang ini di Fakultas Ekonomi banyak pengembangan diantaranya mata kuliah yang paling tidak harus sesuai dengan tuntutan kerja. Di antaranya sekarang ini kan tidak mesti mahasiswa kalau misalkan lulus itu harus kerja di kantoran dan lain sebagainya. Sekarang ini digalakkan adanya kewirausahaan, makanya di Fakultas Ekonomi ini mata kuliah kewirausahaan, baik teori maupun prakteknya itu mesti ada. Bahkan setiap tahun Fakultas Ekonomi mengadakan semacam kayak demo produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Ini contohnya produk-produk yang dihasilkan, bahkan beberapa kali memenangkan di juara tingkat nasional berturut-turut. Pertama tahun 2018 itu juara 1 tingkat nasional, kemudian tahun berikutnya juara 2. Nah, kemudian ada pandemik, akhirnya tidak ada. Nah, tetapi tidak menghentikan kegiatan itu, bahkan biasanya setiap tahun itu ada bazar. Fakultas Ekonomi mengadakan bazar, mendemokan produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, ini di samping sebelah gedung ini ada untuk klinik wirausaha. Nah, ini menampung produk-produk baik mahasiswa maupun masyarakat yang ingin mengembangkan UMKM baru, terutama produk-produk. Nah, di dalam kegiatan wirausaha ini di mata kuliah wirausaha ini, mahasiswa wajib membuat produk. Paling tidak produk itu satu harus genuine, kemudian sustainable, istilahnya kan bisa berjalan seterusnya, bisa untuk usaha dan lain sebagainya. Nah, kemudian produk itu paling tidak harus bahan bakunya yang ada di sekitar sini. Nah, apalagi sekarang akan perpindahan KN, ibu kota negara, paling tidak kita harus bisa bersaing dengan orang-orang atau masyarakat urban yang akan datang ke sini. Makanya pengembangan kurikulum ini berbasiskan dengan teknologi yang berkembang pada saat sekarang ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa baru sebelum mulai belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih, Pak? Yang jelas kalau kuliah di Fakultas Ekonomi hampir sama dengan fakultas-fakultas yang lain.
Apalagi kalau misalkan akuntansi, saya pas kebetulan saya ngajar di akuntansi. Biasanya mahasiswa kalau ya masyarakat kalau melihat mendengar akuntansi itu kayaknya sudah waduh Pusing. susah. Ya sebenarnya itu sama ya. Tergantung kemauan dari mahasiswa. Ya. Tergantung dari kemauan mahasiswa itu mau berhasil atau tidaknya itu kan sebenarnya tergantung mahasiswa. Satu yang jelas rajin ya, rajin. Kemudian ulet lah paling tidak. Kemudian ya kalau belajar kan memang harus ya, harus. Ya. Ini yang disiapkan ya yang jelas kan merubah mental dari pelajar ya SMA, SMK menjadi mahasiswa itu yang harus dirubah, mindsetnya itu harus dirubah. Karena gini, kalau misalkan tidak dirubah ya masih orientasi kayak masih SMA ya enggak bakalan maju. Karena ini kan anak kuliah kan mandiri. Iya. Ya. Mau maju ya tergantung dari diri sendiri. Ya. Ini. Apalagi kalau akuntansi ya jelas rajin, ulet, teliti ya, teliti ya. Ini harus teliti. Ya, jadi yang dipersiapkan apa ya mentalnya sendiri ya. Bisa merubah mindset ya. Kemudian harus mandiri ya, mandiri. Nah, mempunyai inovasi apalagi kalau misalkan mahasiswa punya prestasi segala macam bisa dikembangkan ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, kira-kira apa saja sih kesulitan yang biasa dialami sama mahasiswa Vekon Pak? Kesulitannya itu apa ya? Biasanya mahasiswa ini ini ketergantungan dengan temennya. Ya, apalagi kalau misalkan teman saya belum lulus nanti aja lah, Sama-sama gitu. biar sama-sama. Nah ini yang jadi masalah kan selama ini, makanya gini banyak mahasiswa yang telat lulus ya kadang-kala gara-gara dia itu mengikuti teman, padahal teman itu belum tentu dia patuh dengan dia atau ngikutin dia, malah kadang-kadang temannya yang duluan ya, temannya yang duluan lulus dia belum, atau biasanya yang paling yang kesulitan ini kadang-kala mahasiswa pada saat semester 6 atau 7 mereka sudah melamar pekerjaan, ini cari pekerjaan. Nah, habis itu akhirnya sudah keenakan kerja karena sudah materi teori sudah habis, dia kerja akhirnya menyusun skripsi terbengkalai. Nah kemudian kurang percaya diri, dia bisa enggak sih ngerjakan skripsi, itu yang sering terjadi, sering dikeluhkan oleh mahasiswa kadang-kala, Pak apakah saya mampu. Nah ini yang sering terjadi itu seperti itu. Oke. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan. Semoga apa yang telah Bapak berikan ini berguna bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang mau masuk nih. Mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.